Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan serta karunia pada saya untuk melaksanakan presentasi makalah saya yang berjudul Transformasi Arsitektur pada Bangunan Kantor DPRD Kota Makassar. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Indonesia memiliki keberagaman arsitektur Nusantara dengan kekhasan dan daya tarik tersendiri, sekaligus merupakan nilai nasional dan kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan arsitektur berkaitan dengan perkembangan arsitektur di Indonesia adalah masuknya pola arsitektur modern yang diadopsi dengan gaya berarsitektur barat. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman dan keberagaman masyarakat tentang arsitektur Nusantara. Adanya kelatahan berarsitektur yang sedang digemari tanpa mempertimbangkan potensi lokal dan kurangnya kesadaran bahwa karya arsitektur adalah media pembelajaran berarsitektur bagi masyarakat di sekitarnya. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan arsitektur tradisional pada penampilan bangunan kantor DPRD Kota Makassar? Tujuannya memberikan wawasan tentang arsitektur tradisional pada penampilan kantor DPRD Kota Makassar. Yang kedua, menjelaskan makna yang terdapat pada penampilan kantor DPRD Kota. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Perubahan dalam kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan terjadi karena modifikasi dalam perangkat-perangkat ide. Perangkat-perangkat ide disetujui oleh warga masyarakat yang mendukung secara sosial. Perubahan kebudayaan dapat terjadi pada isi, struktur, dan konfigurasi cara-cara hidup tertentu. Perubahan kebudayaan juga dapat terjadi pada bentuk, fungsi, nilai-nilai dari unsur-unsur terkecil dan peranata-peranatanya. Beda, tanpa saling mendominasi. Keindahan arsitektur antara lain karena menampilkan situasi alam setempat dari setiap lingkungan yang selalu unik. C. Pengadaptasian arsitektur tradisional pada bangunan pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia, masing-masing daerah berlomba-lomba untuk mengungkapkan jati diri arsitektur tradisionalnya ke bangunan modern. Hal ini dilakukan karena bangunan merupakan tahap visual yang paling jelas untuk mengungkapkan jati diri dari suatu daerah. Proses pengadaptasian dari arsitektur tradisional ke bangunan modern paling nyata ada pada bangunan-bangunan gedung pemerintahan, bangunan komersial, dan bangunan-bangunan hotel. D. Arsitektur tradisional Bugis Makassar. Arsitektur tradisional adalah salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Oleh karena arsitektur tradisional merupakan salah satu identitas dari suatu pendukung kebudayaan, sehingga dalam arsitektur tradisional terkandung secara terpadu aspek ideal, aspek sosial, dan aspek material. Bab 3. Metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Kantor DPRD Kota Makassar berada di Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2. Jenis dan sumber data. Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung bangunan dan lingkungan sekitar. 3. Metode pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan telah pustaka dengan mencari sumber data dengan menggunakan literatur, referensi, atau laporan penelitian. Yang kedua, menggunakan dokumentasi dengan cara mengambil gambar dari bangunan kantor DPRD Kota Makassar.
Bab 4. Pembahasan. A. Gambaran lokasi. Lokasi gedung kantor DPRD Kota Makassar berada di Jalan APP Tarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. B. Fungsi kantor DPRD Kota Makassar. Sebagai kantor perwakilan rakyat tingkat kota, kantor ini melambangkan simbol demokrasi. Fungsi-fungsi yang terpenuhi pada kantor DPRD Kota Makassar ialah fungsi dari bangunan tersebut dan lingkungan sekitar, tetapi tidak pada simbolis budaya disebabkan tidak adanya unsur-unsur yang menguatkan simbol-simbol pada bangunan sebagai ciri maupun simbol dari fungsi telah terpenuhi dengan penerapan bentuk yang mengadopsi bentuk baruga yang terbuka sehingga aktivitas untuk menyampaikan aspirasi baik secara parlemen yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar dan secara langsung parlemen jalan telah mampu terwadahi. 2. Lingkungan sosial. Sebagai kantor perwakilan rakyat yang mempunyai visi demokrasi yang tertuang dalam bentuk keterbukaan, kantor ini memperlihatkan bentuknya yang terbuka dengan tidak menggunakan pintu utama pada gedungnya dan penerapan dinding setengah pada bagian hall atau lobi sehingga mengesankan bentuk yang terbuka seperti bentuk baruga. C. Bentuk kantor DPRD Kota Makassar. Secara spasial vertikal, bentuk pada kasus ini mengadopsi bentuk analogi tubuh manusia secara spasial horizontal. Bentuk denah pada bangunan ini mengadopsi bentuk persegi 4 dan penggabungan dua buah persegi 4 yang ditempatkan pada samping kiri dan kanan yang menjadi sayap bangunan diperuntukkan sebagai kantor administrasi. Berikut penjelasan bagian-bagian dari kantor DPRD Kota Makassar. Yang pertama, atap. Bentuk atap kantor DPRD Kota Makassar menggabungkan bentuk atap perisai dan prisma. Atap pada bagian atas secara utuh menerapkan bentuk atap prisma segitiga dan atap pada bagian bawah berbentuk perisai. Atap bagian atas dan bagian bawah memiliki jarak yang juga berfungsi sebagai ventilasi. Atap pada kantor ini terdiri dari 3 bagian. Atap bagian pertama berfungsi menutup areal serambi depan kiri dengan kemiringan 30 derajat. Atap bagian kedua berfungsi menutup sayap kiri, kanan, dan lalu atap bagian ketiga difungsikan untuk menutup areal utama atau ruang sidang yang mengadopsi bentuk atap tradisional Bugis Makassar yang memiliki timpak laja 5 susun dengan sudut kemiringan 60 derajat. Warna atap pada kantor DPRD Kota Makassar merupakan warna hasil olahan dari industri dan bukan warna alami material. Yang kedua, bukaan. Penerapan konsep arsitektur tradisional yang terbuka, tidak masif, diperlihatkan dengan memaksimalkan bukaan pada sisi bangunan untuk masuknya cahaya matahari dan angin atau udara pada sisi utara selatan, terutama pada bagian lobi. 3. Ornamen. Ornamen yang ditonjolkan pada bangunan ini adalah penonjolan struktur dan konstruksi yang diadaptasi bentuk struktur konstruksi arsitektur Bugis Makassar. Penonjolan bentuk struktur ini memperlihatkan permainan garis dan bidang horizontal dan vertikal. Ornamen yang diperlihatkan ciri khas rumah Bugis Makassar terlihat dari susunan timpak laja dan pertemuan antara lisplang yang diteruskan ke atas. Bentuk ini kebanyakan ditemukan pada rumah-rumah rakyat dalam masyarakat Bugis Makassar. Tidak terdapat ornamen stilasasi dalam mengatasi bentangan lebar. Selain itu, penggunaan teknologi untuk sirkulasi vertikal dengan menggunakan lift. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya adalah, pada bangunan kantor DPRD Kota Makassar mengadopsi dan menerapkan unsur arsitektur lokal Bugis Makassar dengan arsitektur modern yang tepat sehingga unsur-unsur arsitektur yang terdapat pada kantor DPRD Kota Makassar tidak berkesan tempelan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada kantor DPRD Kota Makassar yaitu pada unsur bangunan yang diterapkan arsitektur modern. 2. Unsur bentuk secara spasial vertikal menerapkan arsitektur Bugis Makassar. Secara elemen horizontal diterapkan arsitektur modern. Pada elemen
stilistika pada atap menerapkan unsur arsitektur tradisional, tetapi material yang digunakan berasal dari industri. Yang ketiga, unsur struktur. Pada prinsip desain diterapkan pada kantor DPRD Kota Makassar ialah arsitektur modern dengan penggunaan bahan-bahan fabrikasi dan teknologi. Yang B, saran. Disarankan kepada pemerintah agar tetap menjaga ciri khas dari Bugis Makassar yang diterapkan pada kantor pemerintahan DPRD Kota Makassar. Terima kasih atas presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.